Hey guys, balik lagi sama Hendra. Kita langsung aja ya. Video hari ini tuh mengenai gaji di Amerika, tapi ada detailnya. Jadi berikut potong-potongannya, istilahnya take home pay ya. Kan banyak info di luar sana tuh. Oh, di Amerika gaji suster sekian, dokter sekian, lawyer sekian. Apa itu kan gross semua. Yang kita mau tahu kan sekarang berapa take home pay-nya kan? Bawa pulangnya berapa kan? Sama aja kayak Anda ditanya di Indonesia, gaji Anda berapa? 50 juta. Nggak salah sih sebenarnya sih. Tapi kan orang nggak tahu take home pay Anda berapa kan? Nah, ini yang saya mau bahas. Kenapa saya bikin ini? Karena kemarin ada bro kita yang nanya, bro bikin itu dong. Yang gampang aja kan di sini kan, misalnya kayak ongkos rumah, listrik, air, internet, dan seterusnya. Itu kan pengeluaran. Sebelum pengeluaran saya bikin dulu pemasukan di sini. Oh ya, ini kita lanjut ya, tapi bagi yang mau aja gitu. Karena kalau Anda nggak tertarik, kalau Anda bilang saya banyak bacot istilahnya ya, stres loh Anda, kasihan. Jangan lanjut, please. Tutup. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi di sini yang saya mau kasih lihat adalah ini actual kayak payslip atau pay stub yang saya dapat dari Google. Kita ini semua sebenarnya saudara. Bapak kita beda, ibu kita beda, tapi om kita sama, om Google. Ya kan? Memang hebat teknologi ini zaman sekarang. Anyway, kalau Anda lihat kiri nih, atas, itu namanya Gusto. Itu bukan perusahaan di mana orang ini bekerja. Gusto itu adalah payment processor, payroll processor. Jadi perusahaan yang nyediain jasa untuk proses payroll. Target dia perusahaan menengah ke bawah, yang kecil-kecil lah, local company biasanya. Jadi perusahaan yang employee-nya 3 atau 5 pun mereka handle. Gitu. Of course mereka hidup dari fee ya. Nah, company-nya saya tutup, otomatis employee-nya apalagi. Jadi ini posisinya ada di Los Angeles, California. Oke, nah kalau Anda lihat 14 Juni sampai 24 Juni itu adalah kemarin nih, 21, 2 minggu lalu. Jadi orang ini kerja untuk rentang 2 minggu, kalau kita lihat hourly rate-nya $15. Terus dia kerja 48,33 jam total. Bisa aja minggu pertama 8,33, minggu kedua dia hajar full 40 jam. Atau ya kita nggak tahu distribusi hours-nya, pokoknya total segitu aja ya. Nah, dikali 724,95. Kalau orang tanya dia, gaji lu berapa? 724,95, nggak salah sih. Tapi yang orang nggak tahu kan take home pay-nya. Nah, ini yang saya mau bahas kan. Sekali lagi, tadi sudah bilang di depan. Komponen pajaknya apa? Ada banyak. Yang nomor 1, ini yang dibebankan kepada pegawai. Ada Social Security, ada Medicare. Kalau Anda lihat yang employer, ada Social Security juga, ada Medicare juga, ada FUTA, ada Colorado Unemployment Insurance Tax. Kenapa Colorado? Ini perusahaan boleh ada di Los Angeles, tapi dia buka cabang di Colorado, otomatis dia harus bayar yang namanya State Unemployment Tax di mana dia beroperasi. Dalam hal ini, Colorado. Oke, pusing kan lihat ini kan? Saya buka worksheet, saya masukin ke Excel. Jadi pendapatannya sekian, jam kerjanya 48,33, $15 per jam, dikali persis 724,95. Lalu pajak pegawai. Kalau kita lihat nomor 1, Social Security, 6,2%. Di pegawai ada, di perusahaan ada. Artinya apa? Masing-masing harus kontribusi. Yang kedua, Medicare. Di kiri 1,45, di kanan 1,45. Stop, yang di kiri pegawai udah nggak ada lagi, selesai dia. Ini skenario yang paling simple, karena dia hourly worker, nggak ada benefit apa-apa, duit terima, selesai urusan. Nah, yang kanan ini kalau Anda lihat, perusahaan tuh harus bayar namanya Federal Unemployment Tax Act. Jadi itu mandatory, dia harus bayar untuk asuransi istilahnya untuk unemployment, 0,6%. Lalu Colorado Unemployment Tax, udah cerita kenapa Colorado itu 1,7%. Jadi perusahaan ini mengeluarkan biaya 724,95 plus 72,13. Sementara yang kerja terimanya nggak segini, dipotong. Jadinya 669,49. Nah, sekarang saya mau jelaskan detail dari macam-macam ini ya. Yang nomor 1, Social Security Tax Benefit itu apa? Semua bisa di Google, tapi saya bantu carikan buat Anda ya. Social Security itu adalah tax yang dibebankan ke perusahaan dan pegawai, dan itu harus dipotong gitu loh. Itu ada law-nya kan. Terus itu sebenarnya untuk bayar pensiunan untuk orang yang cacat dan orang yang ditinggal. Jadi misalnya suami istri, suaminya kerja, istrinya enggak, suaminya meninggal. Istrinya sebagai survivor itu dapat benefit dari Social Security ini. Dulu namanya Old Age Survivor and Disability Insurance, OASD. Sekarang diganti jadi Social Security. Terus itu juga saya bahas tadi yang pertama. Jadi perusahaan tuh harus withheld, jadi ngambil dia potong.
Terus perusahaan itu yang setorin ke pemerintah atas nama si pegawai itu. Ya Indonesia ada NPWP kan? Anda kan sama kan, tiap bulan ada potongan kan? Jam sostek, terus pajak, segala macam, terus nggak terima duitnya kan, tapi di store ke pemerintah kan? Sama. Terus kan akhir tahun keluar kan, apa sih? 1721A1, bener nggak? Kalau bener berarti saya masih ingat tuh apa itu. Udah 11 tahun tuh. Oke? Terus, yang menariknya, Social Security ini tuh nggak ditaruh kemana-mana, nggak diinvest, nggak apa. Jadi duitnya itu tuh diputar. Maka dia bilang tuh they are not put into a trust for the individual employee currently paying into a fund, but rather are used to pay existing retirees in a pay-as-you-go system. Jadi, kalau si A kerja, saya bayar Social Security tax, duitnya itu langsung dipakai untuk membantu orang yang retire sekarang. Makanya saya baca bahayanya Amerika di sini. Pada suatu saat tertentu tuh duitnya bisa udah nggak ada lagi gitu. Lain kalau Anda di Indonesia, seingat saya, kita pakai jam sostek, ikut jam sostek, pemerintah nih yang atur. Pemerintah yang atur tentu ada syaratnya. Kalian lebih tahu, saya ingat dulu harus kalau keluar setelah berapa tahun baru boleh, umur berapa. Jadi pemerintah yang yang mainin duitnya. Kalau di sini enggak, Social Security enggak. Ya ini penjelasannya. Oke? Nah, berikutnya umur berapa? Di sini dibilang. Beberapa orang tuh mau stop umur 62. Tapi kalau memang misalnya orang itu masih sehat, dia boleh lanjut. Semakin Anda kerja, semakin banyak security benefit yang Anda bisa terima. Kadang Anda akumulasi duit kan di sana kan. Tapi kalau misalnya ada orang yang memang punya masalah kesehatan, dia benar-benar harus pensiun awal gitu ya. Nah, dia tuh bisa namanya ngambil Social Security benefit ini, tapi dikurangin dia punya benefitnya. Jadi intinya, semakin muda Anda ngambil di usia muda, benefit yang Anda dapatkan semakin dikit ketimbang kalau Anda tunggu nanti. Misalnya sampai umur 65, 67, dan seterusnya. Makanya dia bilang kan, Anda bisa pilih untuk terus bekerja, melewati batas usia pensiun, itu akan menambah benefit Social Security Anda ke depan. Oke? Terus, ya ini udah dibahas tadi ya. Dan satu lagi, kalau Anda udah pensiun, duit Social Security ini Anda diterima sampai Anda bertemu dengan yang maha kuasa. Dia tulis, payments are for life. Itu Social Security nomor 1. Nomor 2, Medicare. Tadi komponen nomor 2. Medicare itu apa sih? Asuransi kesehatan. Mungkin identiknya Indonesia BPJS kali ya. Jadi itu adalah untuk orang yang umur 65 atau lebih. Saya sekarang bayar Medicare, saya nggak bisa menikmatin itu. Karena saya belum 65, satu. Kedua, dia ada syarat lagi. Kalau Anda lebih muda tapi Anda punya disability, jadi cacat ya. Saya sehat, tangan, kaki semua lengkap, nggak bisa. Ada kerjaan, hidup saya cukup bahagia, senang, diberkati, jadi kita nggak bisa menikmatin ini. Lalu yang ketiga, people with end-stage renal disease. Jadi ini khusus untuk orang yang punya permanen kerusakan ginjal, yang mana membutuhkan dialisis, cuci darah atau transplantasi. Jadi khusus ini dia. Jadi Medicare itu bisa dipakai di 3 kondisi ini. Lalu Medicare ini apa aja? Amerika itu kalau gampang, bukan rumit banget. Segalanya itu ada hukumnya. Pokoknya ya kalau mau dibilang bertele-tele, tapi itu semua untuk memproteksi masyarakat sebenarnya. Nah, Medicare itu ada 3 part sebenarnya. Ada 4 sih. Kita bicara yang umum aja lah ya. Nomor 1 Medical Part A, namanya untuk Hospital Insurance. Jadi itu untuk mengcover orang-orang yang masuk dalam skilled nursing facility, bisa orang tua. Hospice care, itu sengaja saya kuningin. Hospice care itu apaan sih sebenarnya? Itu adalah jenis pelayanan medis untuk orang fokus pada pasien yang udah sakit parah. Yang udah tahu nih bakal bertemu dengan Sang Pencipta. Udah nggak ada obatnya, istilah ini benar-benar nggak ada obatnya, bukan nggak ada obatnya dalam hal terminologi ini ya umum, kayak si Next kan bilang nggak ada obatnya karena terlalu enak gitu. Kalau ini benar-benar nggak ada obatnya. Lalu prioritas dari pelayanan ini adalah untuk kenyamanan. Jadi ini orang udah tahu misalnya nih dokter, ini paling tinggal sebulan lagi nih ya. Untuk kenyamanan dan kualitas hidup di sisa waktunya, biasanya tuh ya udah suntik morfin,
Terus ya macam-macam lah. Jadi untuk mengurangi rasa sakit dan derita dia untuk sampai ajalnya tiba. Itu adalah hospice care di sini. Saya nggak tahu Indonesia ada apa nggak, itu di sini ada. Nah, dan some healthcare center. Jadi medical part A ini Anda tidak pada umumnya nggak perlu bayar. Nah, kalau misalnya kita ini nggak qualify untuk premium part A, pasti ada kondisi di mana orang misalnya kerjanya masuk baru pindah perusahaan, pokoknya for some reason dia tuh nggak memenuhi syarat di mana dia itu nggak bayar pajak Medicare sebanyak 30 kali per 4 bulan. Jadi berapa lama tuh? Ya kaliin aja dah. Itu dia harus bayar 458. Tapi majority di sini bilang kalau Anda memang selama hidupnya kerja terus, lama, dan konstan, itu biasanya dapat. Ini yang A. Terus ada yang B. Yang B itu apa? Itu untuk cover dokter service, medical supply, preventive service, outpatient care, dan seterusnya. Ini bayar. Mungkin ini yang lebih cocok sebagai analoginya BPJS di Indonesia. Jadi untuk tahun 2021, itu preminya 148,5 per bulan. Jadi orang-orang yang memanfaatkan Medicare dia harus bayar segini. Duitnya dari mana? Kan dapat dari Social Security tadi. Oke. Lalu ada syaratnya lagi, bla bla bla, panjang lah ya, kita nggak perlu tahu detail lah ya, gambaran umumnya aja deh. Oke. Yang D, prescription drug, itu obat. Terus itu termasuk recommendation vaksin. Kalau COVID di sini gratis juga sih, orang nggak ada Medicare juga. Tapi yang memang vaksinasi yang harus itu semua di cover. Dan generic dan low cost medication itu semua masuk. Itulah Medicare. Yang ketiga, FUTA, Federal Unemployment Tax Act. Jadi hampir seluruh perusahaan itu harus bayar FUTA ini, baik state maupun federal. Terus ada 3 tes yang menentukan bahwa Anda harus bayar FUTA atau enggak. General test, house employee, dan seterusnya. I will not go into the detail on this, right? Tapi yang saya mau jelaskan di sini adalah tax rate-nya sekarang 6%. Dia ada syarat. Itu hanya berlaku untuk 7.000 pertama yang Anda terima sebagai gaji pada saat tahun itu. Kalau Anda terima bonus nggak dihitung. Misalnya udah 7.000, tahu-tahu terima bonus 1.000. 1.000-nya tuh nggak dihitung. Jadi ini FUTA. Ini beban perusahaan. Nah, tadi saya ada cerita unemployment, kan? Nah, jadi unemployment di sini itu adalah unemployment rate itu tergantung lini bisnis Anda. Kalau lini bisnisnya non-construction segini, construction sekian, heavy sekian, dan seterusnya. Karena orang tadi bidangnya saya nggak tahu, non-construction, makanya keluar 0,01%. Oke? Nah, jadi udah jelas nih ya, udah keluar di sini. Lalu kita sekarang lihat yang ini berikutnya. Kita balik ke sini lagi. In and out. Kenapa saya tongolin ini? Kebetulan tadi saya beli makan malam di sini. Ini jadi burgernya California. Kebetulan dia baru buka di Colorado. Ya udah 2 bulan lah kira-kira ya. Rame nih tempat. Enak sekali sih, nggak oke lah. Karena murah. Kalau murah dicari orang kan. Dia berani bayar, dia lagi nyari orang, $14,5 per jam. Dengan segala benefitnya. Maksimum bisa sampai 17, tergantung bagian lah ya. Jadi kalau 14 mungkin level entry level yang kerjanya cuma nyiapin kentang dicuci, lettuce dicuci. Tapi kalau udah 17 nih, saya juga nggak tahu ya. Mungkin dia udah mulai bikin burger, udah tahu triknya, lebih cepat ngatur production line dan seterusnya. I don't know, saya cuma kasih lihat nih ada contoh gitu loh. Nah, kita balik lagi ke sini. Ini ada minimum wage. Apa ini? Saya list minimum wage untuk seluruh state di Amerika. Ini saya urut berdasarkan angka dari terbesar ke yang kecil. Nomor 1, District of Columbia. Ini di mana Babe Biden berada. Jadi kalau Anda lihat di TV, White House kan suka tuh, kan, press conference di belakangnya Washington. Itu nama kotanya Washington. Tapi dia ada di District of Columbia. $15 per jam. Paling tinggi. Nomor 2, California, 14 jam. Nomor 3, Washington, dan seterusnya. Colorado, nomor 6. Not too bad, 12,32. Nah, lihat tadi, si in and out berani bayar 14,5. Artinya dia berani bayar $2 di atas minimum wage. Kenapa? Nanti saya kasih penjelasannya. Kita turun ke bawah dulu ya. Makin bawah, makin kecil. Saya kasih garis hijau di Minnesota. Karena apa? Setelah dia, itu semuanya di bawah $10. Michigan, Virginia, South Dakota, dan seterusnya. Terendah 7,25. Kalau saya klik, itu ada 21 state yang 7,25. Analoginya gini. Anda kerja bidang yang sama, yang satu di Jakarta, satu di pedalaman misalnya di Kepulauan Halmahera. Gaji nggak mungkin sama.
inilah contohnya. Jadi state Anda semakin sepi, semakin sedikit populasinya, ongkos hidup otomatis semakin terjangkau, makanya minimum wage-nya semakin rendah. Nggak berarti orang yang di sini merana. Ini $15 tuh nggak berarti hidupnya nyaman loh. Karena ongkos hidupnya begitu tinggi, sama aja. Sebenarnya at the end of the day, kita tuh bukan bilang gajinya berapa. Berapa yang Anda bisa simpan. Berapa persen. Itu kan sebenarnya yang kita perlu lihat. Yang orang nggak sadar. Orang suka lihat, wih gaji dia gede banget ya. 1 miliar. Tapi hidup di tempat yang misalnya dia sewa rumah 1 bulan 800 juta. Ini ekstrim memang. Apa poinnya gitu loh. Sewa rumah 800 juta, gajinya 1M. Saya lebih pilih gaji saya 1 juta, dapat rumah yang nyaman, sewanya cuma 10.000. Sama, ini extreme number, tapi itu hanya contoh gitu loh. Jadi di sini kita bisa lihat, gaji gede itu nggak berarti orang hidup lebih nyaman, karena memang state-nya mahal. Nah, yang Biden mau coba kerjakan adalah naikin 7,25 ini, jadi minimum nationwide itu $15. Bayangin, 2 kali lipat ini. Jadi kalau ini jadi 15 nih, kebayang nggak nih? California, DC jadi 30. Itu yang dia lagi usahakan. Kayaknya sampai sekarang masih belum goal, bill-nya belum design. Karena pasti banyak lah ya, politik juga ya. Nah, lanjut. Ada tip wage. Saya ada cerita di beberapa video yang lain, makan, kasih tip dan segala macam. Gajinya minimum mereka kan. Kecil kan, jadi ngandelin dari tip. Jadi singkat cerita nih, kalau Anda kerja di restoran, yang restorannya sepi, tipnya juga sedikit, total income Anda ternyata masih di bawah federal minimum wage. Restoran harus bayar selisihnya. Jadi restoran tuh nggak bisa seenaknya bilang, oh, maaf, too bad, Anda kerja di tempat saya yang kebetulan restoran saya memang nggak rame. Jadi kalau Anda dapat di bawah minimum ya, it's not my problem, nggak bisa. Itu diprotek sama pemerintah di sini. Jadi ada tulis di sini, kalau Anda punya total income dengan tip, dengan yang diterima dari perusahaan, dari restorannya di bawah minimum wage, dia harus bayar selisihnya. Oke? Now, balik lagi ke minimum wage tadi. Kenapa si in and out naikin sampai gini tinggi? Sebenarnya bukan in and out aja. Jadi di Amerika nih sekarang lagi yang namanya labor shortage. Di sini ada namanya unemployment insurance, benefit ya. Jadi orang nggak ada kerjaan, unfortunate, dipecat dari perusahaan for whatever reason, dia sakit, dia nggak perform, for whatever reason, Anda bisa claim unemployment. Itu udah ada dari dulu, jauh sebelum COVID. Nah, pada saat COVID, pemerintah naikin. Kan ada stimulus tuh, saya ada bikin video kan stimulus pertama. Amerika tuh ada 3 stimulus. Jadi buat yang belum tahu, Amerika itu total kasih, itu bisa sampai, tergantung jumlah anak ya, itu total sampai 10-an ribu US dollar. Hebat memang di sini. Cetak duit terus. Urusan inflasi apa urusan nanti. I don't want to go to that area, but efeknya tuh ke depan nanti. Konon, kata pakar. I'm not a pakar. Saya hanya penikmat uang aja. Dapat pakai. Oke? Nah, lanjut ke sini. Jadi, unemployment rate itu pada saat itu tinggi. Ya karena COVID kan. Oh, pemerintah gencar tuh. Harus bayar dong. Dapat stimulus dari pemerintah federal. Semua bagi gitu kan. Nah, ini saya hanya throw in the number di sini. Kalau Anda lihat ya, supaya kita cepat aja. Jadi untuk kalau kita file sekarang, itu kita hanya bisa masukin data dari April 2020 sampai Maret 2021 kemarin. Dengan asumsi, kita ambil contoh ini nih. Saya balik lagi ke sini. Say saya sekarang kerja di Colorado. Gaji saya $15 per jam, saya kerja 40 jam per minggu, which is 600. Netnya saya terima segini. Dari mana? I get the number from thin air. Di atas Anda lihat, 55,46 terhadap 724,95. Biar gampang lah, kita hidup nggak susah-susah. Ambil sampel yang simpel-simpel aja. Berarti kan kena tax-nya itu sekitar 7,65%. Nah, itu ada formulanya tuh. Saya hitung netnya 554 kira-kira. Dengan kondisi seperti ini, Social Security dan Medicare doang yang saya bayar. Oke? 1 bulan saya dapat 2.400. Gampang udah. Netnya 2.200. Ya. Nah, kalau kita balik ke sini, yang kita perlu masukkan adalah gross amount-nya. Pemerintah minta, Anda gross 3 bulan berapa? 2.400 sebulan kali 3, 7.200. Masukin untuk periode ini. Jebret. Keluar. Anda dapat 332 per minggu. Duduk, diam, dapat duit. 3D. Artinya apa? Anda nggak ngapain-ngapain dapat duit. 332 per minggu dari pemerintah. Plung, datang dari langit. Lebih kecil nggak dari yang tadi? Lebih kecil. Nyaman nggak? Tergantung orang. Ada orang yang pagi bangun ngedumel, pulang ngedumel. Dia nggak enjoy kerjanya tapi terpaksa karena harus enjoy. Kita nggak bisa salahin. Karena memang hidup itu tough. Belum di kantor dia
dibully sama temennya. Mirip-mirip itu loh netizen plus 62. Istilah plus 62 itu kapan sih sebenarnya mulai, sih juga nggak ngerti, lucu juga itu ya. Yang kerjanya nyinyir, kerjanya nyerang orang, beraninya tuh di belakang keyboard gitu loh. Orang-orang itu memang kasihan sebenarnya. Saya sangat prihatin dengan orang-orang itu. Anyway, jadi orang yang terima 3 kategori merasa nyaman. Sekarang, dulu berapa? Hampir 600, 2 kali lipat, bahkan 600 lebih. Makanya sekarang labor shortage. Pekerjaan-pekerjaan, saya bukan menghina pekerjaannya, pekerjaan-pekerjaan yang level bawah. Contohnya Anda bersihin kamar hotel, Anda bersihin kitchennya restoran, Anda tukang sampah. Kerjanya di bagian yang, ya istilahnya yang kotor-kotor gitulah. Orang nggak mau, siapa sih yang mau sekarang? Orang semua mau duduk di kursi enak loh kerja loh. Nggak ada mau yang kerja begitu kan. Nah, karena mereka udah dapat benefit ini nggak mau kerja, makanya sekarang labor shortage. Sekarang Amerika udah balik nih. Udah boleh bilang normal gitu kan, hotel udah mulai penuh, apa itu kesulitan. Kesulitan mereka nyari orang. Makanya kayak in and out gini mereka berani bayar $2 di atas itu. Bahkan supir bis untuk school bus di sini hampir $20 per jam. Sekali lagi, saya bukan meng-underestimate pekerjaan supir bis. Nggak ada supir bis, anak Anda nggak bisa sekolah karena Anda harus antar terus. Tapi pekerjaan supir bis itu sekarang on high demand karena apa? Nggak ada orang yang mau. Makanya school district semua berani bayar sampai $20 per jam. $7,5 di atas UMR. Bayangkan coba. Oke? So, kita lanjut lagi ke sini. Tadi yang simple ya. Yang anak ya gajinya simple lah intinya. Yang kedua ini saya lihat, ini ada di LinkedIn saya. Autodesk. Bagi orang IT tahu ini perusahaan apa, bikin CAD/CAM, desain software ya, udah lama, udah puluhan tahun. Dia kebetulan nyari orang di Denver nih, industri itu kan, computer software design. Bla bla bla, lihat panah di bawah. 127.000 dia berani bayar. Salary midpoint for this position Colorado. Kenapa dia masukin Colorado? Again, analogi saya tadi beda kota, beda income. Nah, ini saya mau kasih lihat nih. Kalau being profesional, ya seperti saya lah ya. Bukan sombong ya bro, sekali lagi. Ntar ada keluar nih komentar, lu sok banget sih. Lu gitu. Aduh susah deh kalau semua lu anggap negatif lah. Hidup lu susah bro. Percaya sama gue deh. Susah hidup lu. Oke? Jadi saya cuma mau bilang, saya ini software engineer. I'm not saying I'm earning $127. Can be less, can be more. Cuma yang saya mau tunjukin di sini adalah dengan income segitu, oke, berapa sih take home pay-nya? Itu kan sebenarnya yang orang mau tahu kan? Kita masukin. Anda lihat di kiri atas ADP, ini salah satu payment processor juga. Payment processor di sini adalah seperti Gusto tadi, bedanya ADP ini pemain besar di Amerika. Customer dia perusahaan-perusahaan besar. Long story short, oke? Dari angka 127.000 tadi saya masukin, itu keluar segini. By the way, di Amerika itu gaji per 2 minggu. Jadi Anda gaji berapa, hitung gampangnya, bagi 24, masukin ke ADP, dapat angka ini. Ini kenapa saya berikan juga. Pasti ada aja dari saya punya audiens yang mungkin lagi nego kerja, yang mau tahu kalau dari sini dapatnya berapa kan, masukin ke sini. Kalau Anda nggak bisa akses ADP ini, pakai VPN. Coba masuk ya. Jadi Anda masukin parameternya, itu keluar sama seperti yang Gusto tadi kan. Ada Medicare, ada State, ada VICA. VICA itu Federal Insurance Care Act ya. Jadi hanya terminologinya sebenarnya intinya itu sama, itu Social, Medicare, dan seterusnya. Kalau Anda perhatikan ada 2 tambahan, 401 dan HSA. Ini apa? Ini adalah pre-tax deduction. Persis seperti Anda di Indonesia, pendapatan yang tidak kena pajak. Apakah itu 401? Memang nggak ngerti kenapa 401, anggap aja itu jam sostek. Jadi 401 ini employer contribute, employee contribute. Tergantung perusahaan. Perusahaan saya, kalau saya contribute full 6%, maksimum 6%, perusahaan samain 6%. Artinya, saya dapat 12% dari gaji kotor saya. Masuk ke 401. Kalau saya contribute-nya 2%, perusahaan matching hanya 2%. Kalau saya contribute 10%, perusahaan hanya masukin 6%. Ini ada batasnya, karena ini pendapatan tidak kena pajak. Nggak bisa 100% duit kita masukin ke sini semua. Saya rasa juga nggak ada. Orang kalau 100% masukin ke 401, dia nggak punya duit untuk hidup bulanan.
Duitnya dimasukin semua kok ke jaminan hari tua. Nah, yang membedakan adalah 401 ini kita bisa kontrol investasinya kemana. Please correct me if I'm wrong. Anda boleh taruh di komen ini di bawah ya. Di Indonesia kalau Anda masukkan ke Jam Sostek kan ada tuh JHT, JKK, dan J apa segala macem. Kan taruh tuh di PT Jam Sostek. Dia yang atur kan. Dia mau invest di mana kayak mau apa kita nggak tahu. Pokoknya keluar statement aja. Apa sekarang udah berubah? I don't know. Mungkin udah berubah. Tapi di sini 401 itu dia keluarin duitnya. Sekarang kita mau invest di institusi mana? Terserah. Di sini banyak. Ada Merrill Lynch, ada Vanguard, ada TD Ameritrade. Banyak semua. Perusahaan akan masukin duitnya ke akun Anda. Dia kasih tahu ini duit 401, which is your pension plan. Anda yang atur. Saya mau investasi di sini, saya mau investasi di sini, mau investasi di sini. Itu bisa dirubah juga. Persentasenya bisa dimainin semua. Tentunya kebanyakan orang stay di perusahaan investment yang perusahaan tentukan. Kenapa? Karena perusahaan kita bekerja itu ada kerjasama dengan perusahaan investasi ini. Perusahaan investasi juga butuh hidup, butuh duit. Harus ada monthly fee kan? Mereka nego. Perusahaan perusahaan aneh nih. Ada perusahaan saya itu di Amerika ada ratusan ribu employee juga kalau nggak salah. Sorry, puluhan ribu employee. Dia nego sama kita pakai Merrill Lynch itu grupnya Bank of America. Dia bilang, hey Merrill Lynch, saya punya 90 ribu employee. Contoh, saya mau invest semua di 401 di sini. Nego dong. Kalau Anda biasa ke orang umum 1 bulan fee-nya misalnya $13, saya minta 8. Whatever it is, ketemu di 9 misalnya kan. Untung kita untung $5. Jangan kira kecil $5. $5 is $5. Nggak ada $5 nggak bisa jadi $500. Jadi ya, kita harus pindah. Ada orang punya preferensi, saya pokoknya harus mau pakai perusahaan saya. Monggo, silakan. Kasih tahu company akan transfer duit 401-nya ke sana. Duit itu nggak bisa Anda ambil, harus ada syarat, umur 59,5 dan bla bla bla. Persis Jam Sostek. Itu nomor 1. Nomor 2, HSA itu apa? Health Saving Account. Udah mulai rumit ya. Pada sebenarnya sama sih di Indonesia sih. Long story short, HSA itu adalah uang yang Anda bisa pakai hanya untuk kebutuhan kesehatan. Ada batasnya juga per tahun Anda bisa kontribusi berapa. Kalau tidak salah 2021 itu $7.100. Karena ini pendapatan tidak kena pajak. Anda kontribusi, net gross pay Anda dikurangin, baru dihitung pajaknya. Kalau gede-gede pemerintah rugi dong, pajaknya karena lebih kecil. Kan? Jadi HSA ini duitnya itu sama, ditampung. Anda bisa pakai hanya untuk eligible expenses. Duit di sana tidak hilang. Ngumpul terus sampai Anda tua. Orang bisa sakit. Sekarang sehat walafiat, kumpulin duit di sini. Pada saat Anda sakit nanti, Anda udah punya uang saving di sini. Itulah hebatnya di sini. Semua diatur sama pemerintah untuk kebaikan rakyat. Nggak dibilang ini negara paling hebat, tapi saya lihat sistemnya cukup hebat. Jadi, orang tuh kadang suka pikir, HSA ngapain store banyak-banyak, kecil-kecil aja sekarang. Kalau menurut saya, opini pribadi saya salah. Mumpung Anda bisa dapetin tax benefit, mumpung Anda masih sehat, hajar, maksimumin setiap tahun. By the time Anda sakit, nanti saya bikin video khusus untuk biaya pengobatan di sini. Anda akan kaget berapa duit di sini yang dipakai untuk berobat. HSA ini Anda bisa pakai. Lalu, HSA ini itu sama, perusahaannya banyak. Perusahaan A ngurusin HSA ini, perusahaan B ngurusin HSA ini, perusahaan A ngurusin HSA ini. Jadi, mereka kompetisi juga. Investasinya kemana? Kita bisa atur, my friend. Duitnya Anda mau mainin di Apple, mau mainin di Oracle, mau mainin di Microsoft, bisa. Kita kan mau cari untung. Karena kan duitnya kan kita pakai nanti. Sekarang masih sehat nih. Kita tahu kita bakal sakit 20-30 tahun lagi. Ya udah, biarin duitnya berkembang. Jadi nggak cuma taruh di bank yang bunganya 0,01%. Kita mainin. Growth-nya lebih gede. Stok bisa turun? Bisa. Semua ada resikonya. Jadi, kita taruh di sana, kita mainin. By the time kita butuh, dengan harapan duitnya udah berkembang. Kalau misalnya kita nggak sakit, kita bisa tarik nggak duitnya? Bisa, tapi ada penaltinya. Nah itu mau nyambung ke, mungkin ada yang nanya langsung kan, bro, ini HSA duitnya kan kita dapat debit card atau kredit cardnya, bisa nggak dipakai buat beli iPhone 12? Bisa. Langsung kena penalti, 10% kalau nggak salah. Dia tahu. Jadi setiap merchant yang Anda belanja pakai kartu HSA ini, dia ada kodenya. Apa hubungannya Anda pergi ke Apple beli iPhone urusan dengan kesehatan? Bisa aja sih. Oh, karena saya ini kalau nggak punya iPhone, jantung saya berdetak-detak. Stres. Ya, nggak masuk akal lah.
Intinya, HSA itu hanya untuk kesehatan. Oke? So, well, hampir 30 menit ya. Jadi, dari sini Anda bisa lihat ya, dari 4.884 dengan potongan pajak, savings yang Anda taruh di pensiun, di HSA, Anda cuma terima 3.471 per 2 minggu. Per bulan hampir 7.000. Gede. Tetap gede. Tapi kan nggak berarti 127.000 bagi 24 kan? Atau bagi 12 kan nggak segitu nilainya. Oke? So, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Bye-bye.